Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai cara pembuatan surat kuasa khusus dari pihak penggugat. Di sini saya sudah menyiapkan dokumen dengan data yang kosong, karena kita akan membuatnya secara bersama-sama agar dapat dimengerti proses pengisian data agar tidak salah penempatannya. Di sini saya menggunakan dokumen dengan latar biru agar terlihat di layar. Di bagian pertama ini ada data diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Selanjutnya yang diberi tanda panah adalah jenis kuasanya dan hal-hal yang dikuasakan atau diamanatkan. Selanjutnya bagian yang diberi tanda panah adalah tanggal dan tempat pembuatan surat kuasa tersebut. Lalu ada tanda tangan penerima kuasa dan tanda tangan pemberi kuasa. Pertama-tama di sini ada judul. Harus jelas karena ini jenis surat kuasa apa. Kebetulan saya mengambil surat kuasa khusus, jadi saya tulis surat kuasa khusus di sini. Di bawahnya ada nomor suratnya. Ini disesuaikan dengan nomor surat yang keluar di kantor advokat si penerima kuasanya. Saya memberi contoh dengan nomor, misalnya nomor 3. Ini adalah tanda bahwa surat kuasa ini tentang perkara perdata, dan ini tahun keluarnya 2022. Selanjutnya di bawah ada 2 identitas, yang mana di atasnya adalah kalimat yang bertanda tangan di bawah ini. Artinya kedua belah pihak ini memiliki tanggung jawab atas surat ini atau surat yang dibuat ini. Yang pertama ada identitas dari si pemberi kuasa, yaitu si penggugatnya. Contoh, kita akan membuat dengan nama bebas sesuai klien atau si penggugat yang akan memberi kuasa kepada kita. Contohnya adalah kita akan membuat nama penggugatnya sebagai seorang laki-laki. Contohnya namanya adalah Panji Laksamana. Karena ini surat kuasanya mengenai proses perceraian, maka dari itu kita harus jelas siapa orang tuanya, yaitu dengan dituliskannya bin ya teman-teman. Binti misalkan Haji Mursidi. Nah, untuk NIK-nya sesuaikan dengan KTP, tapi karena ini hanya sebuah tutorial, maka saya akan membuat secara random nomor saja. Cukup. Umurnya misalkan umur dari si pemberi kuasa ini adalah 35 tahun, maka kita akan menuliskan dengan 35 tahun. Ini ya teman-teman. Keluarga negaraannya tentu saja keluarga negara Indonesia. Tempat tinggalnya disesuaikan dengan tempat tinggal yang ada di KTP ya teman-teman. Jadi kita akan membuat nama jalan saja. Contohnya Jalan Kemuning Asri. Nomor 218 saja ya teman-teman. Agamanya misalnya Islam ya. Islam. Pekerjaannya pegawai negeri sipil saja. Nah, di bawahnya harus ada kalimat penjelas siapa orang yang bertanda tangan di identitas pertama ini, yaitu ini, pemberi kuasa. Atas nama Panji Laksamana binti Haji Mursidi ya teman-teman. Kenapa harus jelas? Karena kita tidak boleh salah orang ya teman-teman. Selanjutnya,
diberi keterangan dengan ini memberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Yaitu Panji Laksamana ini, teman-teman. Tadi sudah diberi tanda, yaitu pemberi kuasa, dengan mengamanatkan kuasa kepada misalnya saya, Alsa Kautsar Tenadi, dengan memberikan gelar tentu saja, karena di sini profesinya advokat, harus menempuh menempuh pendidikan, jenjang S1 atau S2. Saya contohkan saja ya, SHMH dengan NIK, saya akan tulis dengan random. Tapi harus sesuai KTP jika emang ingin benar-benar membuatnya ya, kewarganegaraan Indonesia. Kerjaan saya tentu saja advokat. Biasanya surat kuasa ini terbit dari sebuah kantor. Maka dari itu harus ditulis ya teman-teman, di mananya. Di kantor hukum, apa nama kantor hukumnya ya teman-teman. Contohnya saya akan beri nama Jani Dirgantara Law. Itu saja ya. Ini harus jelas ya di mananya. Biasanya surat kuasanya itu terbit dari sebuah kantor hukum yang dibuat oleh advokat yang bekerja di kantor hukum tersebut, teman-teman. Selanjutnya, agama saya tentu saja Islam. Alamat sesuai KTP, sesuai dengan KTP yang tercantum nicknya ini, karena ini hanya tutorial saja, saya akan membuat secara random saja. Contohnya Jalan Tarumanegara ya teman-teman. Tarumanegara nomor 319. Nah, di bawahnya ini kita akan memberi keterangan. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Penerima kuasa dari si pemberi kuasa ini. Karena tadi sudah ada kalimat di sini dengan memberikan kuasa kepada saya. Maka dari itu status saya sebagai pihak penerima kuasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat apa yang diamanatkan dari si pemberi kuasa ini kepada penerima kuasa ini ya. Kita scroll dulu ke bawah teman-teman. Nah, ini harus ditulis ya teman-teman, jenis dari surat kuasanya apa. Tentu saja surat kuasa khusus ya teman-teman. Hal yang dikuasakan atau hal yang diamanatkan ya teman-teman, ingat ini semua. Hal yang diamanatkan atau yang dikuasakan dari pihak pemberi kuasa, yaitu ini ya teman-teman, kepada penerima kuasa, yaitu saya sebagai seorang advokat ceritanya. Nah, di sini harus ditulis karena ini surat kuasa dari seorang penggugat, dari pihak penggugat, kita akan tulis di sini dari pihak penggugatnya ya. Lalu untuk bagian yang titik-titik ini kita akan isi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Contohnya ini adalah kasus perceraian, maka dari itu kita akan tulis untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu yang tadi yang di atas, yang ini ya teman-teman. Ini Panji ya. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai penggugat. Sudah jelas ya teman-teman, karena surat kuasa ini surat kuasa dari pihak penggugat. Melawan, kita tulis dulu sini ya, tadi yang blank. Untuk di mana ini tempat persidangannya teman-teman ya. Contohnya karena ini kasus perdata dalam kasus perceraian, jadi kita akan contohnya di Pengadilan Agama Bandung saja ya teman-teman.
Melawan. Nah, melawan ini adalah pihak yang digugat. Ini pihak laki-laki ya, berarti ini pihak suami. Berarti yang digugat adalah pihak istri sebagai tergugat ya, teman-teman. Contohnya namanya Milawati binti Yusron. Nih. Begitu ya, teman-teman. Harus ditulis dengan identitasnya juga. Umur si tergugatnya berapa. Contohnya umurnya 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagai karyawan ya. Contohnya, karyawan swasta dan alamatnya yang lengkap. Beralamat di Jalan Mustafa 4 dengan huruf Romawi ya, teman-teman. Nomor 18. Sudah, titik. Nah, ini kan yang dikuasakan dan ini yang diamanatkan. Yang diamanatkan yaitu dalam hal ini penerima kuasa oleh pemberi kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan yaitu di sini ya, teman-teman, di Pengadilan Agama Bandung. Kita akan tulis di Pengadilan Agama Bandung. Oke. Dan menandatangani surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti, surat, saksi-saksi maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta putusan dan atau putusan sela, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani, dan mengajukan memori kontra, memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani, dan mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya di bawah ada keterangan. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya. Hak substitusi itu adalah bentuk pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata, yaitu sebuah hak untuk menunjuk kuasa pengganti ketika penerima kuasa menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya dalam melaksanakan kuasa ya, teman-teman. Baik sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, di sini adalah biasanya tanda tangan ya. Suratnya dibuat tanggal berapa? Saya buat surat ini tanggal 4 ya, teman-teman. 4 Juli 2022. Penerima kuasanya atas nama saya yaitu Alsa Kautsar Tenadi. MH ya, teman-teman. Kita harus ya. Selanjutnya si pemberi kuasanya Panji Laksamana ya, teman-teman. Laksamana ya, teman-teman, harus di tengah-tengah. Ini si pemberi kuasa atas nama saya Alsa Kautsar Tenadi, SH MH sebagai advokat, dan ini pemberi kuasa atas nama Panji Laksamana. Ini tanggal dan di mana surat ini dibuat, yaitu di Bandung tanggal 4 Juli 2022. Begitu, teman-teman. Sudah jadi surat kuasa dari pihak penggugatnya ya, teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.